Ucapan Farhad Abbas yang ingin maju dalam bursa pemilihan presiden rupanya bukan hisapan jempol belaka. Sejumlah baliho besar ia persiapkan untuk mengenalkan eksistensinya. Bahkan sumpah pocong pun ia sodorkan jika terpilih menjadi presiden. Tidak hanya itu, ia menantang setiap calon presiden yang ingin maju harus melakukan sumpah pocong. Sejumlah amunisi ia persiapkan untuk memuluskan langkahnya. Salah satunya sebuah lagu yang ia klaim akan membangkitkan perdamaian. Mudah-mudahan ini akan jadi lagu wajib Indonesia agar hati kita teduh dan damai, tidak sombong, tidak angkuh. Tak perlu lagi saling menghina, teriak-teriak seperti Tarzan, mengungkit-ungkit yang lalu-lalu, Tuhan saja Maha Pengampun. Gimana Teh? Selama ini maju sebagai capres sudah izin dulu Teh Nia atau maju begitu saja atau Teh Nia izinkan, oke didorong gitu. Nggak didorong-dorong terus gitu kayaknya ya. Ya biasanya dia kalau udah ada keinginan, dia maju aja dengan sendirinya. Oh gitu. Tapi Teteh support. Kalau memang itu baik, ya kenapa juga enggak. Tapi kan segala sesuatunya itu tadi saya bilang ada aturannya dan ada waktunya. Gitu. Sekarang sudah waktunya belum Teteh? Saya kalau soal politik ataupun apapun saya kurang mengerti. Jadi saya yang mengerti yang biasa-biasa aja gitu. Kalau saya nyanyi saya ngerti, di rumah bagaimana ke anak-anak ngerti. Tapi kalau udah masalah politik saya kurang paham. Oke, nah ini kan Farhad Abbas ini suami Teteh ini kan lawyer ya Teh. Sepanjang menikah dengan Farhad Abbas, ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada nggak semacam teror gitu ke keluarga Teh? Alhamdulillah selama ini mungkin orang awam ataupun siapapun mungkin tahu saya bagaimana dan saya juga tidak pernah bergaul ya. Jarang sekali, paling orang-orang tertentu aja. Jadi saya lebih banyak dengan anak-anak di rumah. Begitu juga dengan telepon ataupun BBM, SMS. Saya dengan orang-orang yang sangat dekat dengan saya. Ada pembatasan gitu ya. Oke, nah ini sebelum bincang lebih jauh kita tarik lagi ke masa kecil Teh Nia, ya. Ada mungkin ada yang ingin kita perlihatkan ya. Anak gerangan merah kuning hijau di langit yang Nikahin ya ampun. Damang? Saya alhamdulillah. Kok ada di sini? Ini pelatih saya waktu saya itu tadi. 2 SD. Dari Skipping saya tadi itu? ya skipping, belajar. Boleh diperkenalkan mungkin Teh? Ini namanya Bapak Soli. Awalnya melatih saya itu dulu saya sering dibawa kakak saya untuk nyanyi kalau ada undangan dimanapun saya dibawa. Kamu nyanyi dan saya untuk nyanyi nggak pernah malu. Saya nyanyi aja. Pernikahan. Undangan pernikahan, pokoknya undangan ada orang sunatan atau apa. Kebetulan beliau itu salah satu pemain musiknya saat itu. Dan terus dia bilang sama kakak saya bagaimana kalau dilatih bisa nggak ini anak berani nyanyi katanya, berani udah berani. Nah akhirnya saya kan tidak mengerti saat itu umur saya berapa ya Kak? Kelas 2 SD aja. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD ya. Mungkin umur. Lagi lucu-lucunya gitu. Pak Solihin menemukan Nia dan Niati ini bakal bagus nih. Ya, gitu. gini. Itu gimana? Waktu ada yang ulang tahun ya nih. Iya, ada yang iya. ulang tahun di depan rumah. Kebetulan dia yang punya rumahnya itu minta saya main. Ini dibawa sama kakaknya. Nyanyi. Saya pikir ini anak lucu saya bilang. Suaranya Udah potensinya disuruh ada. nyanyi itu waktu itu. Udah nyanyi diiringi band. Pakai band jadi. Pakai band langsung lengkap gitu. Oke, Udah lagu gitu. apa waktu itu? Bintang Kejora kalau nggak salah. Apa? Sarinande. Sarinande. Saya ingat banget Bintang Kejora. Sarinande. Lupa lagi. Nah di situ kelihatan potensi yang ada di dirinya. Ini bisa dikembangkan saya bilang. Makanya saya bilang sama kakaknya, latihannya di mana? Waduh Kang Hin, latihannya di mana? Seenaknya aja di mana katanya. Kalau gitu udah bawa ke rumah saya. Kita latihan. Tapi saya nggak melatih karena saya bukan pelatih.
hanya ngarahin aja, ya jangan banyak makan Makan goreng-goreng ya, gorengan, goreng-gorengan, minum es, terus makan pedas, makan nggak pedas, boleh. skipping saya bilang 100 kali tiap hari. Asalnya nangis, awalnya nangis dia, awalnya nangis. Nangis 500 karena- kali, 500 karena kali. mami almarhum itu harusnya 500 kali. Saya kan lumayan juga capek yang nggak biasa, terus disuruh saya nangis. Pak Solihin, ada bedanya nggak dari sebelum skipping dengan sesudah skipping? Oh, jauh, Kemampuan banyak sekali bedanya jadi karena gimana? saya coba setelah skipping itu, setelah dia berhenti makan apa Goreng-gorengan, goreng-gorengan, makan minum pedas. es, terus yang pedas-pedas, saya coba lagi. Waktu itu mau ikut kontes pop singer ya di Bandung. Saya coba latihan, terus-terusan latihan, dan dia juga semangatnya tinggi, disiplinnya juga bagus. Akhirnya alhamdulillah hasilnya enak gitu. Sampai sekarang kan ketahuan gitu semua. Dan suaranya dari sejak kelas 2 SD, kelas 2, kelas 3 SD sampai sekarang nggak hilang, tetap gitu. Tetap gitu? Lengkingannya. Mau lihat dong kolaborasi berdua sedikit aja. Tadi kan lengkingannya gitu ya. Pak Solihin yang ngegitarnya, Teh Nia yang nyanyinya. Oh ini Lagu anak-anak aja. lagu anak-anak. Aduh, Lagu saya anak-anak nggak ada lengkingan. Lagu apa aja yang bisa? Sarinande Putri Sarinande, mengapa na 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 na, aduh mama, aduhlah papa, lah asap api mata. Lupa deh. Itu lengkingan yang tadi. Lengkingannya yang nggak hilang-hilang Dari gitu. kecil udah- Dari udah- kecil udah. sudah begitu. Teteh, Mami sempat melihat Teteh sukses? Sempat ya. Almarhum mami saya saat itu baru melihat saya muncul di TV aja. Tapi Usia? saya belum rekaman belum. Kalau Mami sekarang masih ada, Teteh akan bahagiakan dengan cara apa? Saya emang orang yang paling deket ya. Kalau saya sudah berbicara ibu saya belum sempat membahagiakan beliau. Tapi insya Allah nasihat-nasihat beliau insya Allah saya terapkan. Beliau inginnya saya jadi penyanyi yang baik, tidak sombong, tidak lupa dengan ibadah, dan bisa terus membantu keluarga, membantu orang-orang yang memang memerlukan bantuan. Dan kalau sekarang sekarang pun hampir setiap ibadah saya selalu kirim doa, kirim Al-Fatihah buat ibu saya, buat bapak saya. Itu tidak saya lupa karena saya pikir saya tidak bisa membahagiakan lagi dengan materi, saya tidak bisa lagi membahagiakan dengan uang, ataupun saya tidak bisa memeluk. Mungkin kalau dengan saya berbuat seperti yang beliau inginkan dan saya pun terus mengirim doa, saya rasa mudah-mudahan beliau juga bahagia di alam sana. Amin. Teh, pernahkah di suatu momen sulit dalam hidup Teteh, Teteh merasa memerlukan sekali Mami ada? Pasti ya. Karena mungkin saya berpikir gini, Allah memberikan saya lebih dengan materi, tapi di sisi lain saya banyak dikasih cobaan. Dan tempat saya berbicara, tempat saya bertukar pikiran, sudah tidak ada lagi orang tua saya, bapak saya juga sudah tidak ada. Yang ada hanya kakak-kakak, tapi saya tidak boleh banyak mengeluh dan meratapi keadaan. Saya tidak pernah mau, dan ini jalan yang sudah Allah berikan buat saya. Saya harus syukuri, walaupun itu tidak ada orang tua saya, tapi saya yakin orang tua saya dan leluhur-leluhur saya
melihat dan pasti mendoakan saya, itu aja. Teteh pendam sendiri semuanya. Saya ada berbagi cerita sama kakak saya, sama sahabat saya. Tapi kalau dengan kakak-kakak kan pasti mereka juga punya problem sendiri. Dengan sahabat juga agak melegakan hati saya, tapi buat saya itu sudah cukup, karena biar bagaimanapun saya tidak boleh meratapi keadaan saya. Saya terus harus berjalan dan mensyukuri kehidupan ini. Dan itu saya syukuri banget. Baik, kita akan ngobrol lanjut lagi ya Teh, Iya. sesaat lagi. Nenden. Udah lama ya nggak ketemu.